Shalom Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Shalom. Dan shalom juga semua para penonton setia channel Gereja Keluarga Tabernakel. Kali ini kita ada acara spesial nih. Ya. Ini adalah Ngopeni. Kalau saudara yang subscriber lama pasti tahu Ngopeni itu kepanjangannya apa? Ngobrol Pengalaman Iman. Nah, ini adalah Ngopeni pertama kita di tahun 2026 ya. Karena sudah lama sekali program Ngopeni ini tidak ada. Hampir 2 tahun ya? Benar, hampir 2 tahun. Tapi kali ini kita ada tamu spesial nih. Ya. Ada penyanyi yang sangat legend yaitu Ibu Grace Simon. Bukan cuma penyanyi, artis Ya, Ibu Grace Simon. Artis legend, Oke. artis senior. Nah, Selamat datang, selamat bergabung. selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama ini. Kalau mungkin pasti para penonton semua bertanya-tanya dari mana kami kenal Ibu Grace, Ibu Grace Simon atau penyanyi yang sangat terkenal ini. Kita mendapatkan informasi itu dari Bapak Pendeta Daniel. Ya, waktu itu Bagaimana tuh pertemuan mungkin pertamanya? lumayan ya, sekitar 6 tahun yang lalu ya. Betul. Ya, sekitar 6 tahun yang lalu Waktu pandemi berarti. Ya, saya lagi berada di Bali dalam kegiatan penginjilan. Ada teman saya itu yang baru bertobat, yang tadinya belum mengenal Kristus, menjadi pengikut Kristus. Nah, dan kawan saya itu adalah sebetulnya yang membuat dia bertobat adalah ketika dia bertemu dengan Ibu Grace, dan diberi Alkitab, diberi Alkitab oleh Ibu Grace, dia baca dan dia bertobat. Nah, pada suatu saat saya mendengar dia sudah bertobat karena saya melihat dari Facebooknya. Terus saya telepon dia, itu saya sudah lama nggak bertemu, lama sekali, itu mungkin ada sekitar 20 tahun. Saya telepon, ya bukan telepon ini, tapi saya telepon tuh melalui Facebook. Karena saya nggak punya nomor teleponnya. Nah terus karena saya di Bali, di Jakarta, saya ajak dia ke Bali, dan kebetulan Ibu Grace sedang ada di Bali pada saat itu. Kita bertemu lah, itu pertama kali saya berkenalan. Gitu. Oke. Jadi tapi kelihatannya udah cukup akrab. Ya dari situ kita sering pelayanan. Pelayanan, betul. Karena beliau di Bali, jadi saya sering ajak beliau untuk ke gereja-gereja Betul. di Bali yang mana hamba-hamba Tuhannya yang sudah biasa melayani bersama. Iya. Gitu. Oke. Wah, menarik banget pertemuannya antara Om Daniel dan juga Ibu Grace gitu ya. Nah, kali ini kita kan judulnya adalah ngobrol pengalaman iman ya. Nah, kita tuh pengen tahu gitu. Mungkin dari Ibu Grace kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman inspiratif yang akan mengubah atau mempertumbuhkan iman kita gitu kan. Nah, mungkin boleh Ibu memperkenalkan diri sedikit. Halo, saya Ibu Grace Simon. Saya anak tertua dari seorang ibu, Salila Tuheru, dan seorang bapak, Simon ya. Simon, ya. Dan ayah saya Katolik, ibu saya Protestan. Iya. Tapi kami itu dari kecil dibesarkan oleh ibu yang sangat saleh. Dan waktu saya kecil dulu, saya itu di pabrik gula Gempol ya, Palimanan, Cirebon. Jadi dulu di situ nggak ada gereja. Jadi kita sering diajak ke gereja, di gereja Pasundan di Cideres. Pasundan, Gereja Pasundan di Cideres di situ. Jadi ibu saya bergereja di situ. Kemudian gereja itu sering bikin malam dana kan. Dan kita masih kecil waktu itu, tapi ibu saya udah tahu ini anak saya suaranya bagus ya. Dan ayah saya memberi nama saya Grace itu karena beliau adalah pengagum dari bintang film Grace Kelly. Iya. Grace Kelly. Mungkin saya nggak tahu ya saudara. Daniel tahu ya. Yang kemudian menjadi istri dari Raja Rainier Monaco. Iya, betul. Tapi Cantik sekali itu. iya. Cantik sekali. Ibu saya bilang kalau mama nganggepnya Grace itu harus jadi berkat. Amin. Nah, sejak itu ibu saya tuh tahu kalau saya suaranya bagus, terus sering bikin malam dana di gereja GKPB itu. Gereja Kristen Pasundan. GKP. Terus kita dibujukin, kamu nyanyi ya, misalnya suaranya bagus, pengen jadi apa gede? Saya pengen jadi pramugari, Mam, biar bisa keliling dunia. Ternyata awal-awal bukan mau jadi penyanyi ya, mau jadi pramugari. Iya, pengen supaya bisa keliling dunia. Kalau gitu carilah dahulu apa Bu?
Matius 6 ayat 33. Ya. Kita baca ya. Ya, boleh. Matius 6 ayat 33 itu 33. ayat yang ibu saya selalu bujuk supaya saya bisa ikut. Kita baca ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Diterapkan dalam hal apa ini? Jadi saya tuh masih kecil ya nggak ngerti. Pokoknya kamu kalau disuruh nyanyi di gereja, ikutlah nyanyi katanya ya. Terus kalau disuruh nolong, misalnya ada oma-oma perlu tolongan kamu harus ikut itu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dari kecil itu kami sudah dimotivasi, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kalau mama suruh, papa suruh apa-apa, jangan kamu anggap itu orang tua nyuruh, tapi lakukanlah apapun itu ada di Kolose 3 ayat 23. Ya, Kolose 3 ya. Kolose 3 ayat 23. Ya, saya bacakan lagi atau gantian Pak Daniel baca atau Enggak. saya aja ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Betul. Jadi dari kecil itu kalau kita udah disuruh-suruh, jangan kamu menganggap, kan ada ya orang tua yang aduh anak mami yang cantik, anak papi gitu ya kan. Jangan cari-cari pujian, tapi lakukan itu seperti untuk Tuhan. Oke. Jadi dari kecil tuh udah dimotivasi seperti itu. Jadi kalau Ibu Grace kecil dulu waktu nyanyi selalu berpikir, walaupun itu misalnya di gereja selalu berpikir untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Walaupun misalnya latar belakangnya untuk mencari malam dana misalnya gitu, selalu berpikirnya ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Dan memang efeknya tuh baik sekali. Jadi memang waktu kecil suara saya mungkin katanya bagus ya kata orang-orang. Bagus. Kalau kan nggak menyanyi. Aduh, jadi yang bayar lelang besar tuh ada dokter, ya. Terus jemaat tuh ada yang misalnya dia kerjanya di kehakiman, misalnya. Jadi mereka berani bayar gede. Akhirnya jadi orang-orang gereja tuh seneng kalau manggil Oma untuk Ibu Grace untuk nyanyi karena masuknya dananya besar gitu. Apalagi cantik. Tapi saya tidak cari puji-pujian, tidak. Karena itu dari kecil ibu saya udah memotivasi begitu. Cuma kalau masalah untuk berani menghadapi hidup itu memang ayah saya. Ayah saya orang yang pendidikannya seperti militer, Bu. Jadi kalau kita misalnya mau berangkat sekolah, bus sekolah misalnya jemput jam 6, kita itu 5:30 harus ada di depan rumah udah. Dan itu terbawa sampai saya tua. Ya kita merasakannya sekarang juga. Jadi kalau kita ngepas Ibu Grace sudah siap duluan gitu ya. Padahal kitanya terlambat. Jadi motivasi itu sejak kecil saya sama adik-adik saya sudah diterapkan begitu, sehingga kami semua sekeluarga itu dididik tuh keras sekali. Dan pendidikan ini kita teruskan kepada anak, ya, anak juga meneruskan kepada cucu kami ya, cucu semua. Jadi puji Tuhan, dari firman Tuhan tadi, Bu, kita itu merasakan keajaiban yang luar biasa. Betapa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Bukan sekedar hiasan di dalam Alkitab, no. Jadi di keluarga kami, karena kami disiplin, karena kami takut akan Tuhan, kami di keluarga ada ponakan tuh kurang lebih 11 sarjana semua. Oh ya, lupa itu ada. Ada sarjana hukum 2, perempuan insinyur, coba. Jadi kita sendiri kaget, wisuda lagi? Padahal hidup kita nggak terlalu mewah. Tapi kita takut akan Tuhan, ya. Jadi ibu saya juga dulu mengajarkan untuk ayah saya tuh kalau bisa jangan korupsi. Lebih baik kita minta pensiun dini. Oh gitu. Iya. Jadi kita benar-benar hidup tuh
bergantung sepenuhnya sama Tuhan gitu. Nah setelah itu saya pergi nyanyi ya ke Jakarta kemana-mana. Itu pendidikan dari kecil terbawa terus. Kebiasaan berdoa di belakang pentas atau ketika mau mulai syuting. Pernah kita syuting, Ibu Grace pernah syuting film. Waktu itu katanya filmnya film horor. Oke. Nama filmnya tuh Cincin Berdarah. Oke. Itu box office itu. Ya. Nah, nanti cari ya. Iya. Nanti aku cari ya. Terus yang lain nakut-nakutin, awas lu, itu ada film-film yang ada setan-setan. Saya berdoa kuat. Kemana saya pergi syuting sampai maghrib sampai selesai, kita-kitanya aman. Yang kesurupan malah krunya. Beneran ada yang kesurupan. Ada yang krunya kesurupan. Oke. Jadi perlindungan Tuhan buat kita anak-anaknya itu ya dan amin. Amin. Gitu. Makanya saya senang diajak ngobrol seperti ini bahwa apa yang tertulis di Alkitab itu bukan sekedar hiasan yang untuk kita bawa-bawa Ya, di bukan gereja. sekedar tulisan yang ini ya. Itu kan pada waktu ibu mulai bukan meniti karir lah ya, dan boleh dibilang kita meniti karir lah ya. Iya. Kan tidak semua kebutuhan itu langsung terpenuhi, betul ya? Iya, betul. Nah terus ada nggak nasihat dari mamanya ibu tentang kalau kamu misalnya masih kurang atau apa gitu, firman Tuhan mengatakan apa gitu, ada yang dari mamanya ibu? Ya kalau ibu saya sih selalu mengatakannya kembali back to the Bible, cuma gitu aja ya. Nah Kembali kepada waktu firman, betul. kita dulu lagi terkenalnya itu pasti kan banyak tawaran ya. Misalnya mau nggak nih mumpung kenal pejabat, bikin PT supaya kamu bisa kita majuin menjadi rekanan dari sebuah departemen gitu ya. Di situ ibu saya cuma bilang, non sudah berdoa belum? Itu nanti ada korupsinya enggak? Jangan kasih kita makan dari hasil kamu main-mainin angka yang enggak benar ya. Gitu. Coba Bu bayangin. Jadi nggak jadi bikin PT? Nggak jadi, nggak usah. Terus kalau dulu nyanyi misalnya departemen A misalnya B, udah biasa ya. Nih, Bu tolong ditandatanganin aja. Saya lihat, Pak maaf, kok ini nggak sesuai angkanya. Saya dibayar 5 kok disuruh tanda tangan 10. Saya nggak mau Pak. Tuhan saya nggak mengajarkan begini. Oh gitu. Terus gimana? Tuh nama saya dicoret terus setiap kali ada panggilan nyanyi. Katanya ngajak penyanyi itu mah nggak bisa diajak kompromi. Tapi ada terus. Tapi berkat Tuhan nggak pernah habis. Nah, itu dia. Amin. Ada aja. Luar Jadi biasa dari ya. dulu ya udah begitu. Jadi kita tuh benar-benar takut akan Tuhan ya. Nggak bisa tidur nanti. Jadi akhirnya ya orang itu bilang gini aja deh Bu Pak. Saya tanda tangan, misalnya saya dapat honor sekian, tapi nanti Bapak saya kasih 10% gitu. Ternyata sampai saya tua ini saya melihat loh kok banyak sekali yang melakukan seperti itu. Lebih baik jangan kompromi. Ya betul, tidak boleh berkompromi dengan dosa ya. Ya Pak Pendeta betul nggak? Betul. Karena ya sudah saya buktikan ya di keluarga besar saya, walaupun ada badai, semua pasti mengalami badai. Pasti ya. Ya seperti Daud ya Pak Pendeta. Ya, betul. Tapi ada satu firman yang saya lupa di mana tuh dikatakan, kata Daud, janganlah kasihmu pergi daripadaku. Oh rohmu. Janganlah rohmu pergi Iya, daripadaku. iya. Kiranya belas kasihanmu terus ada padaku. Iya. Jadi walaupun ada kesalahan, misalnya namanya anak laki satu-satunya, suka berkelahi, terus nanti ada urusan sama polisi, kita ngomong baik-baik, kita ajak dia bertobat. Puji Tuhan sekarang jadi majelis. Oh iya. Maksudnya adiknya Kak Ibu Iya, Grace. jadi kami sekarang sekeluarga itu kami semua melayani. Iya ya. Adiknya Ibu Grace satu, lakinya. Laki satu. Yang lain perempuan. Ya Perempuan semua. lima orang perempuan. Yang kedua evangelis, dia mengurusi anak-anak binaan di penjara. Dan puji Tuhan
dari dia kerja di tempat binaan itu udah ada 2 apa 3 anak-anak binaannya jadi pendeta. Puji Tuhan. Ya, bayangkan tuh kita menguasai penjahat yang kalau ditanya kamu apa kejahatannya kok bisa masuk di sini? Iya, saya bunuh misalnya ipar saya atau apa. Segitu gampangnya, tapi bisa dirangkul dan dibuat bertobat. Ya, betul. Bukan berarti Tuhan kita itu tidak pengampun, ya. Itu buktinya bahwa dia bekerja di situ bisa berhasil. Yang ketiga majelis, yang keempat juga evangelis, bahkan pelayanan ke mana-mana. Yang kelima juga dia suka mimpin kor ya. Nah, yang paling bungsu juga evangelis melayani di Jawa Tengah. Luar biasa. Dan jadi ini itu cita-cita mamahnya Ibu Grace kayaknya udah tenang dia di surga bahwa dia kepingin semua anak-anaknya bisa melayani Tuhan nomor 1, dan anak cucu itu sesuai. Ibu bisa buka Matius 30 Mazmur 37 ayat 25 Bu tadi. sebentar. Mazmur 37 ayat 25 ya. Ya. Saya bacakan ya. Ya. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, Iya. sekarang telah menjadi tua. Iya. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Betul. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Amin, amin. Itu yang saya rasakan sekarang. Dan buktinya bahwa anak cucu kami itu, anak-anak terutama ya, itu sampai kita sendiri bingung. Kok bisa ya dia sekolahnya padahal seperti anak-anak pada umumnya, tapi kok karena ibu-ibu bapaknya pendoa ya, jangan lupa loh, kita tetap harus mendoakan anak-anak cucu kita, karena kita pendoa sehingga anak-anak juga ikut berhasil. Amin. Pak Daniel, cucu-cucu kami sudah melayani Tuhan dengan pujian, terus ponakan-ponakan sudah menjadi pemuji, pemain musik di gereja. Salah satunya yang sudah berhasil itu Dimas Pradipta yang Dimas menjadi drummernya Berry Likumahua Project. Itu dari umur 8 dia sudah main drum di gereja. Wow. Gitu. Hebat. Hebat itu cucu-cucunya. Cucu-cucunya. Itu kuasa doa tuh seperti itu ya, Seperti luar itu. biasa ya. Dan satu lagi firman yang juga tidak pernah kami lupakan. Ibu bisa baca Filipi 4 ayat 19. Bu, ya. Coba. Filipi 4 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kita itu harus mengamati dengan benar loh. Firman Tuhan tuh segala keperluanmu. Iya, segala ya. Betul. Segala keperluanmu, bukan keinginanmu loh. Keperluan. Itu berbeda ya. Itu berbeda. Itu sangat berbeda, iya. Jadi Bu Grace pernah nggak, kan sebagai artis gitu kan kita melihat bahwa semuanya serba kecukupan. Pernah nggak mengalami dan berdoa kekurangan sampai nggak memiliki apapun dan berdoa dan itu dijawab Tuhan? Bukan pernah lagi Pak Daniel. Sering. Jadi pertama-tama dulu kami penginjilan itu tahun 79 bersama-sama dengan almarhum Pak Ade Manuhutu. Ade Manuhutu, betul. Melki Guslo. Kami itu pelayanan dengan seorang pendeta besar dari Bogor. Itu nggak gampang. Mana ada kita mikirin berapa PK-nya? Nggak ada. Dulu itu kita nyanyi motivasinya tuh menyembah Tuhan dah. Diamplopin syukur, nggak diamplopin puji Tuhan. Dalam kekurangan tapi tidak pernah ditinggalkan. Itu yang paling penting digaris bawahi. Tidak pernah ditinggalkannya, buktinya apa misalnya? Ini nyanyi misalnya ada teman pernah. Kamu bisa nggak nyanyi tanggal sekian? Ada wedding. Temen nih senior.
Waktu itu baru bertobat Bu Grace. Saya nggak bisa. Saya mesti ikut KKR. Di mana? Di Surabaya. Pendetanya waktu itu almarhum Yeremia Rim. Oh, Jeremy Rim. Pernah dengar Ya. Iya. Lagi gencar-gencarnya itu baru cinta Tuhan. Pakai spanduk. Waduh. Goyah iman. Aduh, Mangkaning masih nyokolain adik, belum pada lulus. Iya. Tabungan juga nggak seberapa. Iya. Goyah kan? Iya jangan. Acara wedding di zaman itu 5 juta udah gede Oh, itu. besar dong. Besar sekali. Iya kan? Besar sekali. Tahu nggak dia ngomong apa? Temenku ini yang ngajak ini. Alah kamu paling diomplopin berapa sih katanya KKR? Paling juga 100. 200 sudah untung. Bari ngomel-ngomel, nangis aku. Maaf, saya nggak mau. Tetap saya mau pelayanan. Woi. Iya kan? Luar biasa itu. Tahu nggak? Saya tetap berangkat ke Surabaya nyanyi. Pulang nyanyi dari Surabaya seminggu kemudian sampai Jakarta. Tiba-tiba dulu belum ada WA ya kan? Iya. SMS. SMS ya betul. Mbak bisa saya telepon? Bisa. Dari manajemennya Mas Guru, masih ingat? Guru Soekarno. Guru Soekarno ya. Ada hotel besar deh di Medan. Saya lupa namanya itu Pak. Pak Daniel mungkin ingat ada hotel besar di Medan mau opening. Danau Toba kali punya Pak Pardede bukan? Bukan. Ada setelah itu. Oh. Lupa saya Tiara kalau nggak salah. Tiara itu besar Kalau betul. nggak salah. Aduh Bu, tolong. Ibu di mana? Ya di Jakarta saya bilang. Bisa nggak beres-beres baju besok berangkat? Kemana? Ke Medan. Karena harusnya yang nyanyi Ibu Emilia Contessa. Ibu Emil lagi sakit mendadak dioperasi batu empedu di Amerika. Wih jauh. Jauh. Jadi gimana? Tolong deh Bu, Ibu minta berapa aja honor, saya bayar. Nggak usah, saya bilang. Berapa yang dikasih ke Mbak Emil, besok saya berangkat. Dikasih honor, jadinya berapa kali lipat dari yang saya mau terima wedding. Luar biasa. Ada gantinya ya. Luar biasa. Tuhan luar biasa. Itu dahulukan Tuhan. Itu carilah dahulu kerajaan Carilah Allah. dulu, Iya. Itu. Jadi pernah nggak punya uang? Pernah. Ya kan? Tapi Allahku akan mencukupkan. Betul. Dan kalau Tuhan izinkan kita itu misalnya puasa ya, memang nggak ada apa-apa, itu waktunya kita memang harus puasa. Berpuasalah, nyanyilah puji-pujian, Amin. senangkan hati Tuhan, ya. Percayalah, sudah saya sering buktikan, nggak lama. Ya, dari mana? Nggak tahu, Ibu cina ini ada titipan kiriman. Amin. Itu bukan sekali 2 kali. Iya, amin. Iya. Gitu. Tapi satu hal yang Mika ambil ya dari semua ceritanya Ibu Grace itu adalah bagaimana didikan orang tua yang disertai dengan firman Tuhan itu sangat powerful. Sangat powerful. Karena banyak anak-anak generasi Z zaman saya yang cenderung tidak menyukai didikan. Iya, karena mereka berpikir kayak ya udahlah banyak terus disuruh terus dan segala macam kok ketat banget sih, kok kaku banget dan segala macam gitu. Tapi kalau Mika dengar dari kesaksiannya Ibu Grace gitu ya, bagaimana mamahnya Ibu itu menasihati dengan didasari firman Tuhan ya. Karena kan waktu pas tadi Ibu ngomong mau jadi pramugari, terus habis itu langsung didasari firman Tuhan kan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga itu membuat nasihat itu sangat berarti gitu. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Semua nasihat tuh jadi ada isinya gitu. Ya. Jadi tidak hanya memerintah saja gitu, tapi nasihat yang didasari oleh firman Tuhan, didikan orang tua oleh firman Tuhan tuh sangat powerful ya, sampai sekarang itu luar biasa. Dan kita juga akhirnya bisa memotivasi orang yang belum mengenal Kristus, ya. Tidak mudah menjadi Alkitab yang terbuka. Iya, betul. Ya kan? Betul. Mau contoh temennya Pak Daniel, dia cuma lihat saya kok kayaknya ngelihat Mbak Grace sama teman-teman
ada apa-apa mau makan berdoa. Iya. Terus mau cuman pergi sebentar kemana aja berdoa. Kok enak ya? Abis itu kayaknya nggak pernah susah. Iya. Terus apa ya rahasianya? Saya bilang rahasianya balik lagi ke firman Tuhan. Saya bilang firman Tuhan katakan, Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Dari situ satu saat dia telepon saya Iya, ya. iya. Mbak, saya pengen ketemu. Mm-mm. Saya mau minta Alkitab. Hah? Waduh, saya lagi ada di mall waktu itu. Terus, aduh, kamu di mana? Pokoknya di daerah saya yang lagi di mall. Terus dia pengen minta Alkitab. Saya bikin buka dompet, duit tinggal 100 ya. Aduh, ini kalau aku beli nanti pulang tiket parkir cukup enggak ya? Dalam nama Yesus. Pergi beli Alkitab, singkat cerita. Berapa Alkitab? 71.000. Ya udah minta satu. Udah tahun berapa itu? Itu udah 5-6 tahun lalu 6 tahun kira-kira. lalu. Terus saya keluar pas ini kan tiket parkir 15.000. Aduh, untung ada masih kembalian. Terus saya kasih Alkitab itu sama dia. Ini, kamu minta Alkitab berarti kamu harus ikut Tuhan. Betul. Singkat cerita, dia terima kasih Mbak, fotonya ada sampai sekarang. Nanti kalau bisa saya akan kasih. Nggak lama dia bilang, Mbak, saya udah dibaptis. Iya. Ya, Puji Tuhan. Iya. dan yang baptis dia ya seorang hamba Tuhan besar juga. Iya. Bukan main-main. Jadi kalau kita bisa menerapkan Alkitab terbuka ini, kita itu jadi contoh buat orang sebagai lain. saksi Tuhan ya, saksi Kristus, Gitu. betul. Jadi jangan mau jadi saksi Kristus kalau minta, misalnya ada yang minta doakan, aduh di kampung. Ih, Bu Grace pernah doain orang di Bali. Jadi milih-milih ya. Di kampung deh. Lah ini kan nggak seiman. Tante tapi dia minta didoain. Saya doa di Bali. Begitu dia sembuh, dia yang cerita. Saya sembuh karena itu ada penyanyi doain saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi untuk generasi muda. Jangan cuman bilang, ku mau sepertimu Yesus, ya kan? Disempurnakan selalu. Baru naik mobil bensinnya nggak ada udah ngomel-ngomel. Dipepet maki-maki orang. Balik tikus lu. Tapi memang itu kan disempurnakan selalu itu kan progresnya nggak gampang itu. Prosesnya berat banget itu. Tapi kalau kamu bisa melaluinya, Luar biasa pasti. wonderful. Ya kan? Amin, Amin gitu. Mudah-mudahan ngobrol kita ini bisa menjadi berkat. Amin. Terima kasih Amin. banget Ibu Grace untuk pengalaman imannya luar biasa. Jadi untuk kita semua yang menonton ya, tadi sudah dikatakan bahwa semoga ini bisa menjadi berkat juga buat para penonton semua. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Grace sudah bersama dengan kita di Sama-sama, acara Mika. Ngopeni ini. Iya. Dan kita pastinya semuanya mendapatkan berkat ya. Kita Mika juga mendapatkan berkatnya luar biasa ini. Dan Sebetulnya gini, sebentar saya potong. Oke. Pengalaman Ibu Guru itu banyak sekali. Jadi sebetulnya ini hanya baru sedikit. Kalau saya ngobrol sama Ibu Grace, itu mungkin kalau kita rangkum bisa setahun nanti. Acara ini. Doakan, saya punya satu obsesi, kepengen bikin buku kesaksian pribadi. Bantu dalam doa. Ya, amin. Supaya buku ini bisa menjadi berkat, terjual, dan bisa membiayai anak-anak panti yang kita sudah bantu, yang ada di Bali terutama. Itu dua sedang membangun gereja, dua-duanya sudah jadi pendeta. Puji Gitu. Tuhan ya, Jadi betul. bantu dalam doa. Amin. Ya, amin. Kita terus bantu dalam doa, dan para penonton sekalian juga tadi sudah dengar bahwa tolong bantu dalam doa untuk rencana dari Ibu Grace untuk membuat buku Kesaksian pribadi. Baik, itu saja sekian Ngopeni kita. Terima kasih bagi para penonton yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa kalau nggak mau ketinggalan konten kita,
subscribe channel Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung dan nyalakan notification bell agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan kalau Ngopeni ini memberkati saudara, silahkan di-share dan tolong jangan lupa like-nya ya, karena ini akan sangat membantu banyak orang, saya yakin dan percaya, kita semua yakin dan percaya. Untuk itu, Ngopeni kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.